mungkin pun orang masuk pesantren atau belajar agama nak jadi habis kalau dia itu, ya kan? Masa nak jadi ustaz sumenya, ya kan? Mindset gitu dulu, ya. Sekarang orang berbondong-bondong memasukkan anaknya ke pesantren. Bahkan ada di Singkawang sekolah negeri sapi. Penerimaan dan sampai 10 orang satu angkatan negeri ya. Yang gratis semuanya. Kalau swasta pesantren kan banyak swasta. Ia berbayar tapi orang berbondong. Kenapa? Karena udah mulai berubah pemikirannya. Ternyata anak yang diajarkan agama insya Allah akan menyelamatkan orang tuanya dan keluarga besarnya. Nah, kira-kira kalau kita dah punya cucu, punya semangat, punya niat dah untuk biar cucu kita hafal Quran? Punya? Punya. Maka yang harus kita sampaikan adalah bagaimana cucu kita tanya dulu. Cuk, nak jadi apa kalau bah besar? Nak jadi ustaz, nak wan, ya dah aman dah. Ya. Pun ditanya nak jadi apa nong? Nak jadi YouTuber, wah anuannya. Kalau dulu kan si cita-cita ya. Sekarang lah cita-cita anak-anak sekarang seperti ya. Ya. Udah bermain terkait dengan YouTube, internet, gadget. Maka jarang kita melihat anak-anak yang tidak berinteraksi dengan HP. Dan ini PR kita semua, terutama Wan atau yang masih punya anak kecil. Usaha nak sikit-sikit biar diam di balik HP, biar anak nangis Pak Ustaz keting. Itulah sebenarnya kesalahan terbesar kita. Di Jerman waktu saya baca jurnalnya sudah ada penelitian pengaruh HP untuk anak yang sekolah. Ternyata efek HP-nya sangat besar. Di antaranya adalah menurunkan kemampuan akademik atau kemampuan berpikir anak. Ia di antara yang sudah diteliti oleh para ilmuwan. Tapi gimana sekarang kondisinya Ustaz? Boleh tidak kita beri HP? Kalau saya pribadi tetap boleh. Cuman waktunya yang harus kita atur. Usah nak sikit-sikit diberi HP. Nangis sikit beri HP. Nak makan tak mau makan beri HP. Nak tidur beri HP. Sehingga mindsetnya semuanya ada di HP. Ini PR kita bersama sekarang. Pun dulu kan nyaksian. Zaman Wan dulu nak tidur mak minta HP. HP nong ya kan? Ya dulu. Sekarang dah ada anak anak yang baru lahir mudah-mudahan sama dah dengarkan HP. Ia tantangan kita saat itu. Maka bagi kita yang anaknya atau keturunannya pengen hafal Quran, di antara yang harus dilakukan adalah membentengi diri dari pengaruh gadget tadi. Itu yang pertama. Ya. Kemudian kedua, kita juga harus memahami orang-orang hebat dahulu yang mengangkat Islam. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kenal Ibu? Pernah dengar namanya? Nah, bahkan kita Indonesia mayoritas bermazhab Imam Syafi'i. Ya. Pernah ke melihat kuburan Imam Syafi'i? Pun kalau ke Mesir ya ada kuburannya. Ada kira ke Mesir? Sini yo belah pasir panjang lewat ya. Iya pasir, padang pasir. Ya. Jadi di Mesir itu ada kuburan Imam Syafi'i. Ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengunjungi Mesir di bulan April kemarin. Ya. Jadi kuburan Imam Syafi'i itu dibuatkan masjid. Masjidnya mungkin kira-kira luasnya seperti inilah, Pak Haji. Ya.
Kemudian di dalamnya kuburan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i begitu berpengaruh? Karena sejak kecilnya ternyata sudah dididik oleh ibunya dengan Al-Quran. Imam Syafi'i adalah orang yang, ya istilah kita, dan punya bapak. Di usia 2 tahun dah meninggal bapaknya. Dan saya melihat orang-orang hebatnya ternyata bapak meninggal duluan. Nabi Muhammad SAW meninggal duluan. Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani. Tapi usah juga berdoa. Kalau ada dapat menantu, mudahan bapak meninggal dulu aja. Nah, adaan, ya. Di usia dini ini sudah dikenalkan dengan Quran. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ternyata lahir di mana, Ibu? Di Gaza, di Palestina. Ya, Imam Syafi'i itu lahir di Palestina. Kemudian hijrah ke Mekah. Hijrah ke Mekah untuk belajar Quran. Jadi zaman dulu biak dah diajarkan Quran Imam Syafi'i itu. Ya. Kemudian belajar di waktu itu ternyata juga perlu biaya. Jadi istilahnya masukkan ke pondok tahfiz ada biayanya. Tapi karena Imam Syafi'i adalah anak yang cerdas, maka kata gurunya, anak itu lain, kami gratiskan. Inilah mungkin yang diadopsi oleh orang-orang sekarang. Anak yang punya kelebihan itu biasanya ditanggung, makanya ada beasiswa. Nah, ini mungkin diantara adopsinya. Sampai Imam Syafi'i hafal Quran di usia berapa? Usia berapa, Ibu? 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran. Pertanyaannya, anak kita 7 tahun tahu apa? 7 tahun deh. Anak kita sekarang deh tahu apa lah? Iqra, ia pun belum lulus. Iqra 1 belum lekak. Tanyaan kita, gimana kalau ada jadi orang besar? Umur 7 tahunnya masih belum tahu apa? Nah, maka itu PR ibu-ibu sekalian, kita yang punya cucu, dah mulailah dipasangkan juga dengan anak kita, dengan menantu kita. Oh nong, kalau cucu kita adik yang hafal Quran, nah ditanya juga boleh. Ditanya untuk apa? Untuk mereka yang hafal Quran, ternyata disampaikan oleh Rasulullah, dia punya 10 syafaat untuk keluarganya yang semula masuk neraka bisa masuk ke surga. Nah, 10 orang. 10 banyaknya sikit. Nah, kita hitung. Bapaknya, emaknya, ni akinya, ni uannya. Nah, dah masuk kan ni aki ni uannya?